Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita yang kedua di dalam kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan tiga landasan yang utama oleh Fadilati Asy-Syaikh Muhammad bin Shalihin Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimin. Pada pertemuan kali ini ikhwah yang kedua, kita di dalam pembahasan tentang basmalah. Ya. Tentang basmalah kita kemarin berhenti pada bismillah, ya kan? Sekarang Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Yuk dibaca ikhwah. Kedua Ar-Rahman. Al-awwalu Ar-Rahmanu ismu min asma'il mukhtasati billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi. Ar-Rahmanu ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ati. Yang pertama, Ar-Rahman adalah nama dari nama-nama yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang tidak dimintakan kepada selainnya, dan Ar-Rahman maknanya adalah yang disifati yang bersifat dengan kasih sayang yang luas. Terus As-sani Ar-Rahimu yutlaqu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi wa ma'nahu dzur-rahmatil wasilati. Ar-Rahmanu dzur-rahmatil wasi'ati war-Rahimu dzur-rahmatil wasilati fa idza jumi'a saral muradu birrahimil muwassili al-musila rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi kama qala Allah ta'ala yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Yang kedua adalah Ar-Rahim, yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla dan kepada selainnya, dan maknanya adalah memiliki rahman, kasih sayang yang wasilah, dan maka Ar-Rahman adalah yang memiliki kasih sayang yang luas, dan Ar-Rahim memiliki rahmat yang wasilah, dan apabila dikumpulkan kepada yang diinginkan dengan rahmat, jika keduanya dikumpulkan maka menjadikan yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim, yang wasilah adalah yang menyambung rahmatnya kepada siapa saja yang ia kehendaki dari
hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab bagi siapa saja yang dia kehendaki dan merahmati siapa saja yang ia kehendaki, dan padanya lah kalian akan dikembalikan. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan ya untuk saya sendiri juga semua jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kita di dunia ini di perjalanan, ya kan? Maka sebaik-baik orang di dunia adalah orang yang di atas as-siratal mustaqim. Orang yang di atas jalan yang lurus, itu sebaik-baik orang di dunia. Tidak ada orang yang lebih baik ketimbang orang yang di atas as-siratal mustaqim. Nah, itu takdir dan ketentuan yang kita harus terima. Di dunia ini kita adalah perjalanan, bukan orang yang di rumah apa-apa tersedia gitu ya kan gitu. Tapi di jalan, nah gitu. Jadi kita harus mengerti kalau kita di jalan berarti kita itu orang yang sudah paling bagus. Termasuk jalan yang lurus adalah seperti yang kita kerjakan kali ini. Ya, yang termasuk apa ini? Termasuk as-siratal mustaqim. Karena kita sedang mempelajari dan membenarkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mempelajari, membenarkan, memperjuangkan, mengamalkan. Ya kan? Oleh karenanya, sebagaimana layaknya orang di jalan, maka yang sempurna adalah yang jalannya benar, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata taqarruban ilallahi ta'ala, menolong agamanya dan mengentaskan diri dari kegelapan, ketidaktahuan dan kemaksiatan kepada cahaya ilmu dan ketaatan, ya kan? Seperti kemarin toh, apa jemaah kita bersegera? Apa makna bersegera? Tidak absen, tidak mangkir, tidak nggoib, dan tidak apa? Baru kemarin apa ya? Hah? Tidak malas. Tidak malas. Kalau emang nggak capek ya berangkat. Ya kan? Nah ya itu namanya tidak malas, ya kan gitu. Tidak malas, nggak capek kok istirahat, itu namanya mewah, namanya malas, ya kan? Itu namanya malas. Aku istirahat dulu apa capek? Enggak itu namanya malas, itu bukan istirahat. Itu namanya malas dinamai istirahat, hakikatnya malas, ya kan gitu lah. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita bagaimana yang ketiga, apa yang keempat, yang terakhir, yang keempat, ya bacaan apa yang keempat? Belum. Bersegeraan tadi. Yang keempat supaya berlari sempurna dalam menempuh as-siratal mustaqim. Al-akhdhu bil quwah. Jadi mengambil jalan ini dengan kuat, ya kan? Dari rumah udah persiapan dulu 3 halaman. Atau 4? 4 ya? Oh ya, 3 kurang kayaknya. Ya kan? Di sini menyimak, mata membaca, telinga mendengarkan, tangan mencatat, ya dong. Hati merenungkan dan memahami.
itu. Kemudian membenarkan apa yang benar, ya kan gitu dong. Itu namanya al-akhdhu bil quwwah itu. Al-akhdhu bil quwwah. Diambilnya jangan kuat, jangan diambilnya sama takut-takut gitu kan itu kan. Takut dikit-dikitnya gitu. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu hanya mengingatkan ya kita itu sudah benar ya, sudah benar kita itu adalah di tempat yang paling baik di dunia ini, yaitu di atas as-siratal mustaqim. Mantapkan langkah kita kan itu dong. Ya. Kemudian bila antum berdakwah nanti kalian apa? Kalian bila ad-da'wah ilallah dengan kaidah-kaidah yang benar berarti kalian di atas as-siratal mustaqim berkendaraan. Apa berkendaraan ya toh? Berkendaraan. Kau pengen melaku apa berkendaraan? Apa melayu tok ya? Iya kan? Pakai ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu nanti berkendaraan. Dan itulah jalan Nabi kita. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Gitu kan? Ya. Tapi namanya kendaraan hati-hati, ada SIM ya kan? Ada STNK kan gitu, ada berbagai ilmu, ada berbagai persyaratan yang dilengkapi supaya ini kendaraan benar-benar selamat dan menghantarkan sampai tujuan walaupun jauh dan tinggi di sana itu kan ya kan gitu. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang basmalah. Di basmalah kita biasakan dengan membaca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dalam apa saja? Dalam apa saja memang karena bismillah itu adalah fiilnya mahdhuf, fa'ilnya mahdhuf, maf'ul bihnya mahdhuf, dzarf zamannya mahdhuf, dzarf makan mahdhuf ya. Nah itu ada demikian ya. Itu bismillah. Sehingga kita ya mau makan ya bismillahi makan. Makan roti ya bismillahi makan roti. Kan gitu. Nasi ya bismillahi makan nasi. Makanya kan semua mahdhuf aja. Biar itu udah mewakili seluruhnya itu dah. Itu adalah hebatnya bismillah itu kan gitu. Itu bismillah sendirian. Ya ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ikhwah Bismillahirrahmani. Ya kan? Dengan nama Allah yang berhak disembah, Al-Ilahil Haq. Al-Ilahil Haq, Allah Ta'ala sifatnya adalah Ar-Rahman. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala Al-Ilahil Haq, ikhwah, sifatnya adalah Ar-Rahman. Dia Ta'ala Ar-Rahman bermakna apa itu? Al-Muttasifu birrahmati al-wasi'ah. Dat yang bersifat memiliki rahmat yang luas. Dat yang sifatnya adalah mempunyai rahmat yang luas, yang rahmatnya meluasi apapun. Jangan sampai kita ada kendala, ada problem, ada kesulitan, merasa tidak dijangkau oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Dia Ta'ala adalah ar-rahmatul wasiyah. Dan juga kita jangan merasa kita didahului oleh seksanya. Tidak ada manusia atau hamba yang didahului oleh
siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ta'ala rahmatnya luas, dan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahan. Dia telah mengedepankan rahmatnya daripada marahnya. Oleh karenanya, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya memuji Allah, dan barang siapa mendapati kebalikannya, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu. Celalah dirimu. Kenapa kok bisa mendapatkan keburukan, mendapatkan murka dari Allah, padahal kan rahmat adalah mendahului kemarahannya. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu sifatnya Allah sesembahan kita. Di sesembahan kita sesembahan yang Ar-Rahman. Oleh karenanya kita jangan ragu-ragu untuk bertaubat, ya kan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang Ar-Rahman, yang du rahmati al-wasi'ah. Kemudian Ar-Rahman adalah ismun minal asma. Ar-Rahman adalah satu nama di antara nama-nama yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla, tidak dimutlakan kecuali hanya untuknya semata saja. Adapun Ar-Rahim, ikhwati fillah, Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allahi azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Dan makna Ar-Rahim adalah Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim, yaitu Dia Ta'ala bersifat du ar-rahmatil wasilah. Dia zat yang bersifat dengan memiliki rahmat yang menyambung, rahmat yang Dia sampaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara para hambanya. Dan kehendak Allah dalam memberikan rahmatnya pasti sesuai hikmah. Jadi Ar-Rahman Durrahmah Al-Wasi'ah, Ar-Rahim Durrahmah Al-Wasilah. Sehingga bila keduanya digabungkan, maka Ar-Rahman Durrahmatil Wasi'ah Al-Kamilah, Ar-Rahim Durrahmah Al-Musil rahmatahu ila may yasha'u min ibadihi. Ar-Rahim adalah zat yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa-siapa dari hamba yang Dia kehendaki sesuai dengan kebijakannya. Yu'adzibu may yasha' wa yarhamu may yasha' wa ilaihi tuqlabun. Tehwah mengakhiri pembahasan basmalah dari kitab yang kita kaji, Syarhu Salasatil Usul. Yuk lanjut. Salis al ilmu wa itrafus syai'i. Matanya ada apa ya? Itu terus. Al ilmu ya. Al ilmu wa itrafus syai'i ala ma huwa alaihi itrakan jasiman. Wa maratibul itraki situn. Al ula al ilmu wa huwa itrafus syai'i ala ma huwa alaihi itrakan jasiman. Hasaniyatu al jahlul basitu bahwa adamul itraki bil kulliyati. Asali satu al jahlul murakabu bahwa itraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Arabiatu wal al wahmu wa huwa itraku syai'i ihtimali diddi rajihin. Ma'a ihtimali diddin rajihin. Ma'a ihtimalin diddin rajihin. Al-khamisatu asyakku wa huwa itraku syai'i ma'a ihtimalin musawin. As-sadisatu ad-dhannu wa huwa itraku syai'i ma'a ihtimalin
diddin ihtimali diddin ihtimali diddin marjuhin wa wal ilmu yanqasimu ila qismaini daruriyun wa nadariyun. fadaruriyu Fad daruriyu ma yakunu itrakul maklumi bihi daruriyan bihaisu yattaru ilaihi min ghairi nadorin walastit lalin kal ilmi bi anna nara harotun masalan wan nadariyu ma yahtaju ila nadorin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyati fil wudu'i. Yang ketiga, ilmu dia adalah mengetahui sesuatu atas apa-apa yang atasnya hakikat yang seyakin-yakinnya. Dan tingkatan pengetahuan ada 6. Yang pertama adalah ilmu, dan dia mengetahui sesuatu atas apa-apa yang atasnya hakikat yang seyakin-yakinnya. Yang kedua, jahlu basit, dan dia selain mengetahui dengan seluruhnya. Yang ketiga, jahlu murakab, dan dia mengetahui sesuatu atas satu sisi, dia menyelisih apa yang di atasnya. Dan yang keempat, al-wahmu, dan dia mengetahui sesuatu bersama kemungkinan kebalikan yang rojih. Yang kelima, asyaku, dan dia mengetahui sesuatu bersama kemungkinan yang sama. Yang keenam, adonu, dan dia mengetahui sesuatu bersama kemungkinan kebalikan yang lemah. Dan ilmu terbagi menjadi 2, yaitu daruriyun dan nadariyun. Maka daruriyun apa yang keberadaan mengetahui objek di dalamnya semi pasti dengan sesuai yang mengharuskan kepadanya dari selain dengan tanpa pemikiran, dan tidak ada pembuktian seperti ilmu dengan bahasanya neraka adalah panas. Api itu panas. Dan nadoriyu apa yang butuh kepada penelitian atau pemikiran dan pembuktian seperti ilmu dengan wajibnya niat di dalam wudu. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Penulis al-mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin, sebelum menerangkan kepada kita wajibnya ma'rifatullah, wajibnya ma'rifatun nabi, wajibnya ma'rifatu dinul islami bil adillah, beliau dengan berbagai mukadimah. Yang pertama basmalah, yang kedua dengan kata pengarahan dan bimbingan, yaitu i'lam. Yang ketiga dengan doa rahimakallah, itu kan rahimakallah. Ya. Kita pada bagian i'lam. I'lam, ketahuilah. Ini tentunya tidak lain dan tidak bukan supaya kita yang membaca buku ini, yang mendengarkan pemaparan beliau, itu kita mendapatkan peringatan, sehingga kita sadar, sehingga kita perhatian dengan baik. Dan kita di sini disuruh i'lam, ketahuilah. Artinya di sini nanti perkara yang akan disampaikan
hendaknya kita ketahui dengan benar. Mana maf'ul bihnya i'lam jamaah? I'lam maf'ul bihnya adalah masdar muawwal annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Di masdar muawwal annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila fi mahali nasbin maf'ul bih dari i'lam. Itu yang al-ma'lumatnya. Itu yang hendak kita ketahui dengan benar. Artinya apa? Artinya idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu idrakus syai', mengetahui bahwasanya ta'allumu arba'i masail hukumnya adalah wajib. Kan gitu kan? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini kan masdar muawwal toh. Kalau dijadikan masdar sharih apa? Wujuba ta'allumi arba'i masail. Wujuba ta'allumi arba'i masail. Jadi ketahuilah, artinya ketahuilah yaitu mengilmuinya. Apa mengilmuinya? Itu idrok, mengetahui wajibnya mempelajari 4 perkara ini. Dan mengetahuinya harus ala ma huwa alaihi, sesuai hakikat yang sesuatu itu ada padanya. Jangan sampai katanya tahu tapi ternyata berkebalikan dengan kenyataan, dengan hakikatnya. Itu bahaya, jangan sampai begitu. Harus ala ma huwa alaihi. Jangan sampai jahlun murakkab. Malah ternyata ala wajihin yukhalifu ma huwa alaihi. Ternyata mengetahui tapi ternyata ilmunya berbeda atau menyimpang dari yang sesungguhnya. Kita harus mengetahui ala ma huwa alaihi, dan di dalam mengetahuinya hendaknya idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang jazm, yang sudah sukun, tidak masih gerak-gerak, walaupun gerakannya ihtimalin diddin marju. Apalagi gerakannya masih ihtimalin musawin. Apalagi gerakannya masih ihtimalin didin rojih, masih jauh dari ilmu, gitu kan? Nah, demikian harus idrokan jaziman. Jadi alama huwa alaihi itu artinya apa? Jangan sampai al jahlul basit dan jangan sampai al jahlul murakkab. Iya toh? Terus idrokan jaziman apa artinya? Jangan masih dzon, apalagi syak, apalagi waham. Nah, itu kan. Nah, itu makna dari idrokan jaziman. Diselamatkan dari dzon, syak, waham. Kalau alama huwa alaihi, selamatkan dari al jahlul basit, apalagi al jahlul murakkab. Nah, gitu ya. Demikian. Jadi al jahlul basit, al jahl murakkab adalah supaya kita mahwa alaihi. Mahwa alaihi. Maka maknanya al jahlul basit itu adalah adamul idroki bil kulliyah. Dia tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali, berarti bukan idraku syai' lama huwa alaihi. Wong dia enggak tahu sama sekali. Sama sekali saya enggak pernah tahu. Saya enggak pernah dengar. Ya kan, enggak pernah membaca. Ya kan gitu. Enggak pernah melihat. Nah, itu. Betul-betul sama sekali enggak pernah tahu sama sekali. Itu namanya al-jahlul basit.
Kalau al-jahlul murakkab, idrakus syai' dia mengerti, tetapi ternyata berseberangan dengan sesungguhnya. Nah, ini harus dihindari. Namanya tidak alama huwa alaih. Dalam mengetahuinya harus idrokan jaziman, dengan idrok pengetahuan yang sudah jazm, yang sudah sukun, yang sudah mantap. Tidak masih ada goyang-goyang kemungkinan waham, masih ada perkara lain yang justru masih ada kebalikannya yang justru malah ihtimalnya rajih. Ada kemungkinan lain yang justru lebih kuat. Atau kemungkinan lain yang memang sama. Atau kemungkinan lain meskipun kecil kemungkinannya itu. Itu namanya apa, Don? Ya, ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dimisalkan mengetahui wujubu ta'alumi arba'i masail. Jadi kita harus mengetahui memang benar perkara ini adalah wajib diketahui dan empatnya itu ya harus empat itu, ya kan? Dalam mengetahuinya dengan idrokan jaziman. Kalau al-jahl basit, kita tuh wajib mengkaji 4 hal. Saya nggak tahu sama sekali, ya kan? Saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah membacakan itu, nggak pernah terbetik kalau ada kewajiban 4 perkara ini. Itu namanya al-jahlul basit. Kalau murakkab, ya dia ngerti 4, tapi 4-nya beda, ya kan? Makan, minum, sandang, kendaraan. Nah, itu, ya kan gitu. Artinya itu kan itu. Itu harus tahu itu, betul, nggak bisa enggak. Itu lain maksud, bukan itu maksudnya, kan itu kan. Terus jangan waham atau waham, ya dia ngerti 4 perkara ini, tetapi dia masih mengerti perkara, masih ada lawannya. Saya ngerti memang pentingnya papan, pangan, sandang, kendaraan, yang itu. Tapi ada ihtimal lain yang lebih kuat. Apa itu? Al-ilmu, al-amal, ad-dakwah, as-sabr. Gitu ya kan. Dan ini yang rajih, ya kan? Ini yang rajih. Berarti ilmumu 4 itu adalah papan, pangan, sandang, kendaraan, itu ya idrok. Tapi ada didin rajih. Ada didin rajih, yaitu al-ilmu, al-amal, ad-dakwah, as-sabr. Itu toh, ya. Itu misalkan sama ayat itu. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam masalah ini nanti kita disuruh mengilmui wajibnya 4 perkara ini, dan 4-4-nya harus, ya 4-nya harus ini, jangan diganti. Harus al-ilmu, al-amal, ad-dakwah, as-sabr. Terus kamu mengetahui dengan idrokan jaziman, pengetahuan yang kokoh, yang enggak ada ihtimal rajih, marjuh maupun musawi, ya gitu. Selanjutnya akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu ini terbagi 2. Ada ilmu nadhari, ada ilmu daruri. Daruri artinya kita pasti tahu, tanpa harus ada teori, tanpa harus ada istidlal. Apa misalnya? Misalnya mengetahui api itu panas. Jadi mengetahui api itu panas ini nggak perlu teori dan nggak perlu istidlal. Kan itu. Udah yang namanya api pasti panas. Berbeda dengan mengetahui apa hukumnya wudu. Wajib atau mubah, ini nadhari, butuh istidlal, mendatangkan bukti, mendatangkan dalil dan bagaimana memandangnya kan, bagian memandangnya. Nah gitu, itu namanya nadhari.
Ini ikhwah makna i'lam ya gitu. Yuk lanjut. Bismillah. Qala al-muallif rahimakallah, qala syarih rahimakallahu afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdurika. Fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dunubika wa waffaqaka wa asamaka fika Fima wa asamaka fima yastakbilu minha hada ida ufridatir rahmatu ama ida kurinat bil maghfirati fal maghfiratu lima madha min dunubi warahmatu wat taufiqu lil khair warahmatu at-taufiqu. Iya, ar-rahmatu kan mubtada, at-taufiqu khobar. Warahmatu at-taufiqu lil khairi wassalamati minadz dzunubi fil mustaqbali. Wasani'ul muallifi rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatabi wa qasdil khairi lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, artinya semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu sehingga kamu mendapatkan kebutuhan yang kamu cari dan selamat dari bahaya yang kamu hindari. Kalimat ini mengandung makna semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberikan pertolongan kepadamu serta melindungimu dari dosa-dosa di masa mendatang. Ini jika permohonan rahmat diucapkan sendiri. Adapun jika permohonan rahmat digabung dengan permohonan maghfirah, maka maghfirah artinya ampunan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Sedangkan rahmat adalah pertolongan untuk melaksanakan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa mendatang. Doa yang diucapkan oleh penulis rahimahullah ini menunjukkan perhatian dan kasih sayang beliau kepada pembaca serta bahwa beliau bertujuan baik kepada pembaca. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang beliau sampaikan setelah i'lam adalah rahimakallah. Dia mendoakan para pendengar, para pembaca yang beliau ajari agar ngerti 4 perkara ini. Beliau doakan dengan rahimakallah. Itu kan rahimakallah. Artinya apa? Artinya rahimakallah adalah semoga Allah merahmatimu, yaitu semoga Dia Ta'ala afadho, mencurahkan dari rahmatnya alaika kepadamu. Rahmat yang khusus, rahmat yang biha, yang dengannya tahsulu kau berhasil meraih matlubik, apa yang kamu cari. Rahmat yang dengannya tanju, kamu selamat dari apa yang dikhawatirkan olehmu. Makanya makna rahimakallah adalah semoga Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang telah lalu dan memberimu taufik dan menjagamu di dalam mengisi waktu-waktu yang akan datang. Ini makna rahimakallah kalau ufridat, kalau sendirian, tidak digandeng dengan ghafara. Adapun tidak kurinat dengan ghafara, rahimakallahu wa ghafar. Gitu kan? Itu kalau digandeng, maka maghfirah, ghafara artinya adalah mengampuni dosa yang telah lalu. Terus rahmat artinya adalah taufik. Ya, taufik, mendapatkan taufik lil khair, ya, bisa cocok dengan kebaikan. Itu namanya at-taufiqul khair. Jadi mendapatkan petunjuk kebaikan dan cocok dengan kebaikan, kemudian selamat dari dosa di masa yang akan datang. Itu makna rahmat. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ini artinya apa? Soni'ul mu'allifi rahimahullah. Ada perbuatan beliau mendoakan para murid dengan kata-kata rahimakallah. Ini menunjukkan
menunjukkan dengan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan, beliau itu adalah inayah. Beliau perhatian kepada para muridnya. Betul-betul ingin muridnya itu mengerti apa yang yakni, apa yang penting, apa yang jadi kepentingannya. Kemudian menunjukkan beliau itu adalah asyafaqah bil mukhatab. Beliau adalah sayang dengan siapapun yang diajar, yang diajak bicara. Beliau menunjukkan apapun yang disampaikan, apapun yang beliau ajarkan, itu adalah dalam rangka qasdul khair, dalam rangka ingin agar yang diajari, yang dididik itu mendapatkan kebaikan. Makanya apa didoakan? Rahimakallah. Itu kan? Rahimakallah dalam menerima apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Yuk terus lagi. Ahsanallahu ilaika syekhuna. Lam arifu rahimahullah ta'ala annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Tsani hadhihi al-masailul lati dzakaraha al-mu'allif rahimahullah ta'ala asma'uddina kullahu fa hiya jadiratun bil inayati li admi naf'iha Li idhomi naf'iha. Yang kedua, bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar mengetahui 4 masalah. Masalah-masalah ini yang telah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala mencakup agama seluruhnya, yaitu layak untuk diperhatikan karena agung manfaatnya. Terus Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Asalis ay ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syar'ahu wal itghana wal it'ana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ta'arrafu al-'abdu ala rabbih bin nadhari fil ayati asy-syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wan nadhari fil ayatil kauniyati allati hiya makhluqat fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati isdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Qala Allah azza wa jalla wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ketiga yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan mengetahui apa yang mengharuskan untuk menerima apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk serta patuh kepadanya, berhukum dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang hamba mencari tahu tentang Rabb-nya dengan cara memperhatikan pada ayat-ayat yang syar'iyah dalam kitab Allah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperhatikan pada ayat-ayat kauniyah yang mana hal itu merupakan makhluk atau ciptaannya. Sesungguhnya manusia tatkala ia memperhatikan pada ayat-ayat tersebut akan bertambah pengetahuannya tentang Rabb-nya dan yang disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di bumi terdapat ayat-ayat bagi orang yang yakin, dan pada diri kalian mengapa kalian tidak memperhatikan. Iya. Surat Al-Zariyat 2 ayat 20 sampai 21. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang memasuki maf'ul bihnya dari i'lam. Ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui? Yang harus ketahui adalah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya annahu, ya kan? Itu annahu dhamir sa'an. Dhamir sa'an. Annas sa'na
kulasya'ni. Gitu. Dhamir sya'an annasya'na kulasya'ni. Sesungguhnya apapun urusannya, apapun mileniumnya, apapun zamannya, ya kan gitu, tetap di zaman itu tanpa kecuali pasti wajib semua penghuni zaman itu untuk mempelajari 4 perkara ini. Itu dhamir sya'an. Jadi kemajuan semua ilmu, kemajuan semua pengetahuan itu tidak bisa menggantikan wajibnya manusia di zaman itu untuk mengetahui arba'i masail, mengetahui 4 perkara ini. Nah itu. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, termasuk zaman kita. Walaupun dah zaman sekarang tiap orang punya sepeda motor, tiap orang punya HP, ada yang double, masih punya laptop, masih punya TV, masih punya mobil. Masih sering naik bis dan kereta, masih naik pesawat juga. Dia udah punya macam-macam kan itu. Walaupun begitu tetap tidak bisa menafikan, tidak bisa merasa cukup dari kewajiban mengetahui 4 perkara ini. Gitu. Tidak bisa. Sebagaimana kemajuan listrik sekarang ini tidak bisa menggantikan matahari, itu kan. Betapapun majunya teknologi listrik itu menerangi jagat raya, tapi tidak bisa menggantikan matahari, tidak bisa untuk fotosintesis. Jadi saja untuk asimilasi, ya dah, mesti dengan menggunakan matahari. Asimilasi fotosintesisnya pakai lampu, nggak jadi kayaknya ya. Jadi kayaknya gitu. Dia mesti pakai matahari gitu. Walaupun udah masya Allah kemajuan luar biasa, tapi tidak bisa meninggalkan matahari. Maka annahu betapapun kemajuannya wajib tetap di zaman itu untuk ta'allumi arba'i masail, untuk mengerti 4 perkara ini. Memang 4 perkara ini beliau jelaskan hadhil masail. 4 perkara yang penulis sebutkan rahimahullah adalah ad-dina kullah. Ya din ini, dinul Islam ini. Itu semua adalah perincian dari dinul Islam, yang mana manusia harus mengerti dan mengamalkannya. Oleh karenanya 4 perkara ini jadirun bil inayah. 4 perkara ini sangat layak semua orang untuk punya perhatian. Ya, punya perhatian. Jangan sampai 4 ini nggak dilirik, nggak dibaca, nggak dipelajari, nggak diperhatikan. Ini diperhatikan, tidak. Karena apa? Liidhomi naf'iha. Ini perkara sangat besar manfaatnya, melebihi besar semua kemajuan. Ya, melebihi besar semua kemajuan, dan tidak bisa maju tanpa 4 perkara ini. Ya. Beliau rinci yang pertama, ikhwati fillah, dari 4 perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yang dimaksudkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimallah, ilmu yang mulia, ilmu yang agung, ilmu yang kita harus mengerti. Apa itu? Ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Pojokan. Kau punya ibu enggak? Hah? Siapa ibu? Kamu tahu ibumu mana? Hah? Yang mana ibumu?
Itu. Kamu yakin itu ibumu? Yakin itu ibumu? Dari mana kamu tahu itu ibumu? Dari mana kamu tahu itu ibumu? Ayo jawab tuh. Dari akte? Ya jangan dari akte, jangan bisa. Dulu belum ada akte juga orang tahu ibunya masing-masing kok. Bahkan ayam aja menetas tahu induknya. Akte penting, tapi tanpa akte, maksudnya jangan tahu ibunya gara-gara akte. Memang akte harus kita juga punya, tapi bukan karena akte itu ibuku itu gitu loh, enggak kan gitu. Ayo, kamu tahu kamu dari mana itu ibumu? Dari mana kamu tahu itu ibumu? Dari siapa? Harus tahu loh, ini kan kita mau membahas yang nggak kelihatan. Harus tahu Allah. Mana Allah? Mana Allah? Ini kan gimana kan tahu Allah? Ibu dulu ayo, tahu itu ibumu dulu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Ibu dulu lah. Nggak ada akte aku ciptaan Allah, nggak ada. Macam bilang ada akte itu ibuku, jangan. Bukan itu maksudnya. Nanti kalau akte nanti kita nggak tahu Allah. Kenapa nggak ada aktenya? Allah telah menciptakan si A, itu nggak ada aktenya nanti gitu. Ya kan? Siapa yang bikin akte itu nanti gimana? Tentu jangan itu alasannya. Ayo, apa alasannya itu ibumu? Yang melahirkan saya. Kamu tahu itu yang melahirkan kamu? Dari mana kau tahu beliau melahirkan kamu? Kamu ingat betul itu beliau yang melahirkan kamu? Pas CCTV, kamu lihat gimana? Masa kamu tahu itu yang beliau yang melahirkan kamu dari mana? Itu ibumu, dari mana kau tahu? Ya gitu kan. Ya dari kasih sayangnya. Dari kasih sayangnya. Itu luar biasa lah dibandingkan makhluk-makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Itu beliau yang sangat kasih sayang kepada kamu. Makanya ketika ada dua orang ibu berebut bayi itu kan, hakimnya mengatakan ini ibu diterangkan nggak bisa kan, nggak ada yang mau mengalah gitu. Masa satu bayi dua ibu kan nggak mungkin, ya kan? Akhirnya gini aja kalau gitu ibu, ini anak dibelah dua aja, sebelah untuk satunya ibu, sebelah satu yang ibu yang satunya. Gimana ibu? Ini oke, ini nggak mau. Oh, berarti ini anak kamu. Kamu yang lebih sayang kan gitu. Kamu yang sayang. Kalau ini anak kamu kan. Kali ibu yang sayang kan gitu. Ini kok masuk setuju dibelahnya bayi, berarti ini bukan ibunya berarti. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah demikian sekarang kita suruh mengerti ilmu, dan ilmu yang dimaksudkan kita harus ma'rifatullah. Dan orang kalau sampai tidak ala ilmu bi ma'rifatillah, ikhwah, dia akan jadi orang yang sombong. Dia orang kalau nggak tahu, nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sombong. Dia jadi orang yang akan sombong, jadi orang yang akan menolak kebenaran. Dia jadi orang yang akan merasa tidak membutuhkan beribadah. Tidak butuh beribadah.
tidak butuh menyembahnya karena dia tidak mengenalnya. Sebagaimana itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berpaling. Dia berpaling, dia tidak membutuhkan dengan peringatan ibadah yang disampaikan kepadanya. Ya. Oleh karenanya di sini diterangkan ikhwah, pengertian al-ilmu adalah ma'rifatullah dan diterangkan kadarnya berapa. Berapa kadar ma'rifatullah yang harus kita capai. Enggak boleh ma'rifatullahnya masih remedi. Aku udah mengenalnya tapi masih remedi, enggak boleh. Harus lulus. Enggak boleh masih remedi. Maka beliau terangkan di sini al-ula wa al-ilmu wa huwa ma'rifatullah ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihatnya pakai mata hati. Bil qalbi. Bukan pakai mata kepala. Kita nggak mungkin bisa mata kepala. Kalau ibu pakai mata kepala masih bisa kan? Nah, ini kita ingat lagi pakai mata hati. Ya kan itu bil qalbi. Pakai mata hati. Ya kita mengenalnya dengan menggunakan mata hati. Kemudian standar kelulusannya SKL-nya. Berapa SKL-nya? SKL-nya adalah ma'rifatan tastalzimu qabula masyara'ah. Itu SKL-nya. Kalau belum itu remedi berarti. Itu tingkatannya adalah lulusnya yaitu ma'rifatan, suatu ma'rifah, suatu mengenal yang pengenalannya dia terhadap Allah tastalzimu qabula masyara'ah. Melazimkan dirinya, menghantarkan dirinya menerima apapun yang Allah syariatkan. Jadi bisa menerima apa yang dia telah syariatkan. Kalau belum bisa menerima berarti belum ma'rifatullah yang standar. Belum SKL. Masih di bawah. Masih remedi. Harus saya pada ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'a. Ma'rifatan tastalzimu al-it'ana wal inqiyadalah. Ma'rifatan mengenal keagungan Allah sampai tingkatan yang menghantarkannya untuk al-it'an wal inqiyad, tunduk dan patuh kepadanya. Tunduk dan patuh kepadanya. Kalau belum sampai ke sana berarti bukan dipukul agar tunduk, bukan ditembak biar patuh, tapi apa? Remedi yang ma'rifatullahnya. Ya, apa? Remedi yang ma'rifatullahnya gitu loh. Remedi tingkatkan dalam dia ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah yang bisa menghantarkan pemiliknya sampai kepada qabula masyara'a wal it'ana wal inqiyada lah. Itu ma'rifatnya. Jadi yang dipelajari benang merahnya adalah ma'rifahnya itu. Ma'rifatullahnya itu yang ditingkatkan. Jangan belum paham atau belum tunduk padahal belum ngerti masalahnya ya kan, dipukul. Nah, salah. Ya kan? Diajari, dikenalkan itu. Dikenalkan keagungan Rabbnya tabaraka wa ta'ala sampai dia mau al-it'ana wal inqiyada, gitu caranya. Ya. Jadi dinaikkan, yang ditingkat itu ma'rifatnya itu, ma'rifatullahnya yang ditingkatkan. Kecuali dia udah ngerti betul.
udah paham, udah gamblang, baginya udah jelas keagungan Dia Subhanahu wa ta'ala. Itu pun nggak dipukul juga, masih kasih targhib dulu, ya kan? Targhib ya kan? Kasih targhib tarhib, kan demikian. Masih demikian. Ya, itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga SKL dalam ma'rifatullahnya apa jamaah? Ma'rifatullah yang tastalzimu tahkima syariati. Tahkima syariati, menjadikan syariatnya sebagai hakim. Sebagai hakim yang memutuskan perkara. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu SKL-nya, ya gitu ya. Jadi memang agak panjang nih SKL-nya, bukan 67 atau 68 ya. Bukan angka. Tapi apa SKL-nya? Tastalzimu qabula masyara'a wal id'ana wal inqiyada lahu wa tahkima syariati allati jaa biha Rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu SKL-nya ya. Ini jangan sampai lupa SKL-nya. SKL-nya lupa, belum SKL udah enak-enak. Kamu berapa? Aku 65. Udah bangga. Kalau SKL-nya 70. Jangan kamu remedi. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana caranya hamba mengenal Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala? Yang mana disinggung tadi tidak mungkin mengenalnya dengan mata melihat langsung. Enggak mungkin. Itu mustahil. Tidak bisa mata melihat langsung. Maka beliau jelaskan caranya hamba ya ta'arraf, hamba mencari tahu, ya kan? Hamba mencari ma'rifah. Apa ta'arrafa? Tolabul ma'rifah. Ya kan, tolabul ma'rifah. Kayak ta'alama tolabul ilmi. Kalau ta'arrafa tolabul ma'rifah. Cara mencari ma'rifah, mengenal Rabb-Nya adalah dengan dua hal. Ada dua cara. Yang pertama, bin nazari fil ayati syar'iyyah. Yang pertama bin nazari fil ayati syar'iyyah. Yang pertama dengan merenungkan, memperhatikan ayat-ayat syar'iyyah. Apa itu? Kitabillahi azza wajal wa sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa jemaah? An-nazar fil ayatil kauniyah allati hiya al-makhluqat. Yang kedua yaitu memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Apa itu? Al-makhluqat. Itu al-makhluqat. Diperhatikan makhluk-makhluk. Nah gitu. Misalnya beliau terangkan fa'inal insan kullama nadzara fil tilkal ayat. Manusia setiap kali memandang, memperhatikan. Nadzara fi apa sama? Memandang dengan mata hati, ya, memperhatikan. Kalau mata kepala kan nadzara ila. Ya kan, nadzara fi dengan mata hati. Memperhatikan, merenungkan. Niscaya isdada ilman bi khaliqih wa ma'budih. Niscaya dia akan bertambah pengetahuannya dalam mengenal sang penciptanya dan sesembahannya. Ya gitu. Hal yang demikian bahwasanya memandang alam semesta dan memperhatikannya akan menghantarkan manusia kepada mengilmui penciptanya. Itu adalah dibimbing oleh Al-Qur'an sebagaimana dalam ayatnya wa fil ardi ayatun lil mukinin. Ayatun apa ya? Mana ayatun?
Mana ayatun? Ayatun ala ayatun tadulu ala ayatun tadulu ala, diterangkan di situ apa sama? Ya ala wahdaniyatihi, ala wahdaniyatihi wa ala sa'siati ilmihi wa ala kamali hikmatihi wa rahmatihi wa sultanihi, begitu ya, begitu itu namanya ayatun. Jadi ada ayatun tadulu begitu. Jadi di dalam wa fil ardi, mana fil ardi ikhwah? Di bumi, bermakna di dalam penciptaan bumi, dan apa yang ada di bumi, penciptaan gunung, penciptaan laut, penciptaan sungai, sungai di muka bumi, sungai di perut bumi, penciptaan pepohonan, buah, tumbuhan, rerumputan, nah gitu. Nah, itu semua di dalam penciptaan bumi dan yang ada padanya, bila direnungkan dan dilihat, menunjukkan, itu ayatun, menunjukkan bagi yang memikirkan dan merenungkannya, menunjukkan kepada makna-makna. Apa itu? Agungnya sang penciptanya, agungnya sang penciptanya, menunjukkan luasnya ilmunya, luasnya ilmunya, menunjukkan kudrahnya, menunjukkan luasnya kebijaksanaannya dan luasnya kekuasaannya. Itu jamaah. Itu kita harus perhatikan begitu. Kita perhatikan bumi. Perhatikan bumi ini, nah kan itu. Jadi kita mesti memperhatikannya. Kita mesti memperhatikannya. Makanya Dia Ta'ala menyebutkan dalam berbagai ayat, misalkan khalaqas samawati wal arda bil haq. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Dia Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan hak. Lagi, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Gitu kan? Dan tidaklah kami ciptakan bumi dan langit dan apa yang ada padanya kecuali dengan hak. Nah, gitu, dengan haknya. Jangan sampai kita ini di permukaan bumi, menggunakan bumi, beratapkan langit, menggunakan matahari, tanah matahari nggak bisa makan, tapi nggak ngerti haknya bumi dan langit, ya kan? Itu. Dan alangkah susahnya kalau haknya bumi dan langit dibayar pakai uang, susah kita. Itu rumahnya Jogja sini berapa kilo, bayar semua yang dia lalui. Berapa membayarnya untuk kesini itu? Bayar semua bumi yang kau lalui dari Jogja sampai sini. Nggak jadi ngaji dia, nggak kuat bayar. Jadi kamu susah kalau nggak tahu haknya. Kau kira haknya dibayar, ini haknya, gitu. Pakai rupiah atau pakai dolar? Bukan. Ya kan? Juga akan menyimpang kalau haknya adalah disembah. Dia menyembah matahari, hanya menyembah laut, dia menyembah bumi. Ibadah untuk menyembah bumi. Nah, itu kan juga salah, itu keterlaluan. Artinya itu kasihan dia kok terpengaruh oleh bumi untuk menyembahnya. Itu kan keterlaluan, kasihan sekali. Padahal bumi tidak mungkin ada dengan sendirinya, karena selain bumi ada langit. Bumi dan langit akur, ya kan? Akur, nggak mungkin lah bumi ada dengan sendirinya, langit ada dengan sendirinya. Bumi dan langit ada ikatan yang sangat
erat, nggak mungkin itu. Tentu berarti bumi ada, langit ada, tentu ada yang menciptakannya. Dan penciptanya sama. Buktinya apa yang di bumi dan apa yang di langit adalah ada ikatan yang sangat erat, melebihi eratnya darah dan daging. Ya, kan itu. Itu kita demikian. Nah, apa jamaah kesimpulannya? Apa haknya bumi? Yuk jawab, apa haknya bumi? Kamu tidak pernah nggak menginjak bumi. Hah? Iya. Jadi haknya bumi adalah liya'rifal ibadu rabbahum. Liya'rifal ibadu rabbahum faya'buduhu wahda la syarikalah. Nah gitu jamaah. Itu haknya diciptakan bumi, yaitu hendaknya bumi dijadikan alamat dan tanda agungnya sang penciptanya yang menjadikan hamba ini kemudian tahu hak Allah dengan menyembahnya. Nah itu adalah haknya bumi diciptakan. Liya'rifal ibadu rabbahum faya'buduhu wahdah la syarikalah. Itu makna setiap kali Allah menyebutkan makhluknya mengatakan inna fi dzalika la ayah. Inna fi dzalika la ayah. Ini ada ayatun ala hadza, ya kan, ala wahdaniyatillah, ala kamali ilmihi wa qudratihi wa ala si'ati rahmatihi, ya kan itu. Wa ala tamami sultanih. Nah, itu demikian. Itu makna la ayah. Ya, mungkin ini yang kita bahas dahulu, nanti dilanjutkan pada maghrib ya. Insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahi rabbil alamin.